Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, merenungkan, dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam firman-Nya. Ada satu bagian di mana Rasul Paulus di dalam tulisannya yang pasal ke-6 ayat pertama di situ yang kita sudah baca dan boleh baca, bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau kedapatan, saudara, dalam bahasa Indonesia dikatakan, if a man is overtaken in any trespass. Jadi saudara, di sini ada satu bagian di mana memang tidak berbicara kepada mereka yang hidup di dalam daging, hidup di dalam nafsu. Tapi bagaimana kalau kita sudah lanjutkan, jemaat di Galatia itu ada orang yang menggocok, ada yang orang mengagitasi, kalau kita masih ingat apa yang menjadi ungkapan Pak Pipi, yang mencoba merusak jemaat itu, saudara, menyelundup ke dalam, menyebarkan isu, gosip dan sebagainya. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, jikalau ada yang termakan, terpeleset dan mengikuti mereka yang mengacaukan di dalam jemaat itu, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Luar biasa, saudara, kalau kita perhatikan apa yang disebut pengacau di dalam sebuah jemaat itu, memang hebatnya luar biasa. Merusak jemaat. Merusak jemaat Galatia juga saat itu, saudara. Bagikan racun yang memang merebak. Sehingga akhirnya di sini Rasul Paulus juga mengingatkan kepada mereka, jikalau ada yang terpeleset dan mengikuti mereka, biar kamu yang rohani itu untuk kembali membawa mereka ke dalam jalan yang benar, yaitu di mana, saudara, sebagai orang Kristen kita sudah memasuki sampai dengan pasal yang ke-6, kita sudah lewat. Orang Kristen bukan lagi hidup di dalam dosa. Orang Kristen masih bisa berdosa dan masih akan berdosa, saudara. Tetapi orang Kristen tidak akan hidup di dalam dosa. Kira-kira jelas gak, saudara? Dari Galatia pertama sampai dengan ke-6 di situ sebetulnya kita mendapatkan, jikalau saya dan saudara memang masih memberikan diri di dalam kuasa dosa, mengikuti hawa nafsu, disitulah sebetulnya saya dan saudara memang perlu seperti Nikodemus itu menyerahkan diri dan mendapat satu kehidupan baru. Karena tanpa kelahiran baru seperti apa yang dialami oleh Nikodemus, seseorang tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau tidak akan melihat kerajaan Allah, ya tidak akan melihat kerajaan Allah, saudara. Dari Yohanes 3 pasal yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itulah kehidupan baru saya dan saudara yang seharusnya orang Kristen miliki dan hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam roh. Oleh karena itu, jika kita sebetulnya sudah memasuki sampai pasal yang kelima,
Dan jika minggu lalu masih ingat saudara, orang Kristen itu tidak akan memiliki ciri seperti babi itu kalau masih ingat. Tidak akan memiliki ciri seperti babi itu. Kita masih bisa seperti anjing itu kepleset, tetapi akan kembali mentas secepatnya, saudara. Ada satu kisah yang cukup mengenaskan, yaitu tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Anak itu sampai kehabisan, sampai bekerja pada juragan babi, bahkan untuk mendapatkan makanan babi, saudara, tidak untuk mendapatkan bayaran, harus memberikan dirinya berlelah-lelah hanya untuk mendapatkan makanan babi. Tetapi disitulah anak, saudara, anak akan bertobat dan kembali kepada Bapa. Dan jikalau saya dan saudara saat ini memang terperangkap di dalam satu kehidupan dosa, jikalau kita anak, kita akan mentas, kita akan kembali kepada Bapa dan kita akan minta ampun, dan Bapa akan menerimanya, saudara. Sehingga jikalau saya dan saudara saat ini memang hidup di dalam kuasa dosa, mungkin ada satu peringatan buat saya, ada satu peringatan buat saudara. Bagaimana minggu kemarin dengan jelas sudah diungkapkan apa yang menjadi ciri-ciri manusia yang memiliki kehidupan seperti babi itu, saudara. Dan jika kita saat ini boleh membaca ada satu bagian mereka yang terpeleset, di situ pun kembali Rasul Paulus mengingatkan untuk kamu menolong mereka untuk kembali ke dalam jalan yang benar, karena kamu sendiri tidak imun akan dosa. Kamu sendiri masih bisa terpeleset juga seperti dia. Sehingga jika saya dan saudara melihat ada orang yang terpeleset di dalam dosa, justru bukan gosipin, justru bukan menyebarin. Disinilah sebetulnya satu ciri-ciri yang mana orang yang hidup sebagai Farisi itu menjadi kontrasnya. Si Farisi mencari kesalahan orang untuk meninggikan dirinya. Itu yang hidup di bawah hukum Musa. Dan yang mengatakan bahwa keturunan Abraham, saudara. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam anugerah, Rasul Paulus mengingatkan, kamu harus memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil kamu sendiri menjaga dirimu, supaya kamu jangan kena pencobaan. Sehingga di sini memang tidak ada orang Kristen yang imun akan dosa. Saya, saudara, orang Kristen yang baik masih bisa dan masih akan mungkin berbuat dosa selama kita masih tinggal di dalam dunia yang sudah dikuasai dosa. Di situ sebetulnya perbedaan yang saya dan saudara harus kembali renungkan. Adakah saya hidup berkecimpung di dalam dosa, hawa nafsu, dan keinginan daging? Itu satu tanda, satu ciri-ciri dari minggu kemarin yang harus kita renungkan di hadapan Tuhan. Doa pribadi di hadapan Tuhan. Jika ia mentas secepatnya, jangan biarkan diri saudara sampai habis-habisan seperti di dalam perumpamaan seorang anak yang terhilang itu. Sehingga dari sini kita boleh melihat sebetulnya ada satu bagian yang indah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah hukum Kristus bagi saya dan bagi saudara yang hidup di dalam anugerah. Seorang founder Salvation Army, Jenderal William Booth, waktu itu dikatakan dia tidak bisa hadir di conference karena sakit. Dia hanya menitipkan pesan untuk disampaikan. Another's, hanya singkat, yaitu untuk memperhatikan sesama. Disitulah sebetulnya saya dan saudara sebagai orang yang hidup di dalam anugerah itu. Tidak memakai mulut, tidak memakai hati dan pikiran,